يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Jika kita sudah mengetahui bahwasanya cara mewarisi itu hanya ada dua yang disepakati oleh para ulama, yaitu farad dan ta'sib. Ya, farad dan ta'sib. Ada satu lagi yang diperselisihkan, namanya dawul arham. Kita membicarakan yang disepakati saja dahulu. Farad dan ta'sib. Jika cara ini dikumpulkan, maka total ahli waris yang mewarisi dengan cara farad dan ta'sib itu jumlahnya 25. Ya, jadi ada 25 ahli waris yang mewarisi dengan cara farad dan ta'sib. 15-nya laki-laki dan 10-nya perempuan. Ini harus dihafal, ya. 15-nya laki-laki, 10-nya perempuan. Jadi ahli waris ada berapa? Ada 25. Berapa dari kalangan laki-laki? 15. Dari kalangan perempuan 10. Dan 25 ini bercampur antara ada yang mewarisi dengan cara farad dan ada yang mewarisi dengan cara ta'sib. Kita bahas dulu ahli waris dari kalangan laki-laki yang jumlahnya 15 ini. Ahli waris dari kalangan laki-laki ini ada 15. Ada 15. Mayoritasnya dengan cara ta'sib. Ya, kita katakan, misalkan si mayit itu bernama Maryam. Maka, apabila Maryam meninggal, ya, ada 15 ahli waris yang bisa mewarisi dari Maryam. Yang bisa mewarisi dari Maryam. Atau berpotensi mewarisi dari Maryam. Itu mungkin bahasa yang lebih bagus. Yang pertama, suaminya. Ini yang pertama. Kemudian anak. Ketika kita sedang membahas ahli waris laki-laki, judulnya ahli waris laki-laki, maka langsung difahami, anak maksudnya anak laki-laki. Kemudian cucu. Ya, sekali lagi cucu laki-laki dari anak laki-laki. Maka jangan difahami cucu perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Sekarang kita membahas cucu anak laki-laki dari anak laki-laki. Yang ketiga, ayah. Kemudian yang keempat, kakek. Yang dimaksud dengan kakek di sini orang tua ayah. Ya, orang tua ayah. Sudah berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 10 lagi. Kemudian, saudara kandung. Kemudian saudara seayah. Saudara seibu. Kemudian anak saudara kandung, anak saudara seayah. Tidak ada anak saudara seibu. Dia bukan termasuk ahli waris 25. Ya, dia bukan termasuk ahli waris 25. Yang disepakati oleh para ulama. Selanjutnya, paman. Paman kandung. Paman kandung itu artinya saudara kandung ayah. Kalau saudara kandung kan saudara kandung kita. Saudara seayah artinya misalkan ayah kita punya istri lagi, kemudian dari istri kedua itu ayah kita memiliki anak. Nah, ini berarti kan satu ayah beda ibu, begitu ya. Saudara seibu, misalkan seorang memiliki ayah yang meninggal, kemudian ibunya menikah lagi. Dari suami yang baru itu dia punya adik, ya. Jadi adiknya itu satu ibu dengannya tapi beda ayah. Itu saudara seibu. Insya Allah bisa difahami. Kalau paman kandung artinya saudara kandung ayah. Kemudian paman seayah artinya saudara seayahnya ayah. Gitu ya. Insya Allah difahami. Kemudian anak mereka berdua. Di sini tidak ada paman seibu. Tidak ada paman seibu. Kemudian yang terakhir adalah mantan majikan. Coba kita hitung ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15. Taib. Ya, ada 15 ahli waris laki-laki. Coba, siapa yang bisa mengulangi? Mudah saja urutannya. Mungkin kita urutkan dari bawah dulu. Jadi, pertama suami, kemudian anak, cucu. Kemudian naik, ayah, kakek. Sudah, ini sudah enak nih. Kemudian kita ke samping, dari yang terdekat dulu. Saudara. Saudara kandung, saudara seayah, saudara seibu. Lalu, anaknya saudara kandung, artinya keponakan kita. Kemudian, anaknya saudara seayah. Anak saudara seibu tidak mewarisi. Lanjut, paman kandung, paman seayah, anak saudara kandung, anak saudara seayah, lalu mantan majikan. Ya, itu ya, ada 15 dan ini harus dihafalkan. Harus dihafalkan. Taib. Kemudian, jika ada laki-laki dari kerabat yang tidak tercantum dari 25 ini, maka dia bukan termasuk ahli waris yang disepakati. Contoh misalkan ya, kakek dari ibu, artinya dia orang tua ibu. Ya, kita katakan misalkan kakek dari ibu. Kakek dari ibu. Nah, ini tidak mewarisi. Coba bisa berikan contoh lagi dari kerabat laki-laki yang tidak dicantumkan di sini. Misalkan cucu laki-laki dari anak perempuan. Nah, itu juga cucu laki-laki ya, tapi dari anak perempuan. Nah, contoh lagi anak saudara seibu. Tadi sudah kita berikan tanda silang ya. Anak saudara seibu misalkan. Dia tidak dapat. Paman seibu, nah, tidak dapat. Anaknya paman seibu dan seterusnya. Paman dari ibu, paman dari ibu sudah ya. Tapi intinya selain dari 15 ini, dia bukan termasuk ahli waris yang disepakati. Kita hafalkan dulu 15 ini. Ya, selain dari 15 ini bukan termasuk ahli waris yang disepakati. Taib. Kemudian, ya, ada beberapa kaidah yang berkaitan dengan ahli waris laki-laki. Yang pertama, kita tulis ya, seluruh mereka, berarti 15 ini ya, mewarisi dengan cara ta'sib. Ini harus tahu. Kecuali, nah, kita hafalkan yang tidak mewarisi dengan cara ta'sib. Kan kita sudah tahu pelajaran ta'sib. Yang pertama suami. Yang kedua saudari seibu. Kemudian yang ketiga ayah atau kakek. Ya, ayah dan kakek kita anggap satu. Target pada pelajaran kali ini kita hafal ke-15 ahli waris laki-laki. Kita hafal. Ya, kemudian kita harus tahu bahwa ke-15 ini mewarisi dengan cara ta'sib kecuali 3 orang ini. Atau 4 orang. Nah, kalau kita katakan mereka mewarisi dengan cara ta'sib, maka langsung dipahami. Imam mereka mengambil seluruh harta jika tidak ada ashabul furud, atau mereka ngambil sisa dari ashabul furud, atau mereka tidak dapat sama sekali. Barakallahu fikum wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.